Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, menjadi orang yang tak pernah tertolak doanya adalah sebuah kebahagiaan yang tak terhingga. Barangkali begitulah perasaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengakui doa yang dipanjatkan Sa'ad. Ternyata dia punya trik agar apa yang dimintanya selalu terkabul. Apa sebenarnya yang dilakukan Sa'ad agar Allah Subhanahu wa taala tak bisa menolak doanya? Bisakah kita juga melakukan trik Sa'ad? Tonton video ini agar tidak sesat. Siapa sebenarnya Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu dari 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga. Ia bernama lengkap Sa'ad bin Abi Waqqas bin Ubaid bin Abdi Manaf. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir pada tahun 595 Masehi. Ia adalah keturunan Bani Zuhrah dari kalangan kaum Quraisy. Orang tuanya sangat dihormati oleh kaumnya. Dia adalah paman Rasulullah SAW dari pihak ibu, yaitu Aminah binti Wahab. Saat ibunya mengetahui Sa'ad masuk Islam, ibunya tidak menyetujuinya. Namun Sa'ad tetap teguh pada pendiriannya terhadap Islam. Bahkan ibunya sampai mogok makan, tapi itu tak membuat Sa'ad meninggalkan Islam. Perilaku saat ini dibenarkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surah Luqman ayat 15. Doa Sa'ad yang sering terkabul sesuai dengan permintaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tempatkan lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW ini membuat Sa'ad menjadi pemanah yang hebat. Dia juga termasuk ke dalam kaum muslimin yang paling berani di kalangan bangsa Arab. Karena kehebatannya, dia pernah memimpin sebuah perang, itu perang Qadisiyah, perang bangsa Arab Islam melawan Majusi Persia. Dalam peperangan ini, pasukan muslim yang berjumlah 3.000 orang berhadapan dengan musuh yang berjumlah 100.000 orang. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Dalam peperangan itu, Sa'ad bin Abi Waqqas berada dalam kondisi yang tidak baik. Tubuhnya dipenuhi dengan bisul-bisul yang menyakitkan. Namun beliau tak pernah mengeluh. Rasa sakitnya tak membuat ia kehilangan ambisi untuk menang. Walaupun banyak menelan korban, akhirnya perang tersebut bisa dimenangkan oleh Sa'ad bersama pasukannya. Rasulullah SAW sangat bangga terhadap Sa'ad. Bahkan Sa'ad dibanggakan di depan para sahabat. Hal ini sesuai hadis. Ini pamanku, maka hendaklah seorang memperlihatkan pamannya kepadaku. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tirmizi. Sa'ad adalah orang pertama yang melemparkan panah dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menyebut kata tebusan hanya untuk Sa'ad. Hal ini sesuai hadis. Panahlah, wahai Sa'ad, tebusanmu adalah ayah dan ibuku. Hadis riwayat Tirmizi. Ali bin Abi Thalib pun berkata, aku tidak pernah mendengar Rasulullah menebus seseorang dengan ayah dan ibunya kecuali Sa'ad. Dengan motivasi itu, Sa'ad pun menjadi bersemangat dan merasa terhormat. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat yang diberi umur yang panjang. Ia adalah golongan kaum muhajirin yang terakhir wafat. Beliau wafat pada 55 Hijriah. Ia juga memiliki kekayaan yang banyak. Namun di akhir hayatnya, ia meminta untuk dikafani pakaian perangnya. Ia berkata, kafani aku dengan kain ini, karena pakaian inilah yang aku pakai saat memerangi orang-orang musyrik di perang Badar. Sa'ad dikenal sebagai sahabat yang memiliki keistimewaan lewat doanya. Lalu seperti apa kedahsyatan doa Sa'ad? Tak hanya panahnya yang selalu tepat sasaran, doa Sa'ad bin Abi Waqqas juga tak kalah tepat sasarannya. Hal ini terabadikan dalam kitab Al-Mustadrak. Pernah suatu hari, ada seorang penunggang kuda yang mencela Ali bin Abi Thalib. Itu terjadi di tengah-tengah pasar. Semua orang melihatnya, tapi tidak ada yang berani melawan si penghina. Kemudian datanglah Sa'ad dan menanyakan apa yang terjadi. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengatakan bahwa seseorang telah mencela Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sa'ad pun membela Ali bin Abi Thalib.
Sa'ad yang geram saat itu berkata, "Atas dasar apa kau mencela Ali bin Abi Thalib? Bukanlah dia termasuk orang yang pertama masuk Islam? Bukankah dia orang yang pertama sholat dengan Rasulullah? Bukankah dia orang yang paling zuhud? Bukankah dia orang yang paling alim? Bukankah Rasulullah telah menikahkannya dengan putrinya? Bukankah dia pembawa panji Rasulullah di beberapa peperangan?" Saking jengkelnya dengan penjelasan Sayyidina Ali, saat kemudian berdoa sambil menengadahkan tangannya, "Ya Allah, sesungguhnya orang ini telah mencelah salah satu walimu, maka janganlah kau pisahkan sekumpulan orang ini hingga engkau menampakkan kekuasaanmu kepada mereka." Di kemudian hari, peristiwa mengerikan menimpa sang penunggang kuda yang mencela menantu Rasulullah SAW itu. Penunggang kuda itu tetap bersama kelompoknya sebelum masing-masing berpencar. Tiba-tiba ia terlempar dari kudanya. Ia pun jatuh dan meninggal dengan kondisi kepala yang pecah. Apa rahasia terkabulnya doa Sa'ad? Sa'ad yang memiliki keistimewaan dengan doa yang selalu terkabul, ternyata didapatkannya karena ia selalu mengonsumsi makanan halal. Hal ini pernah ditanyakan langsung kepada Sa'ad. Kemudian Sa'ad berkata, "Saya tidaklah memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari mana datangnya dan dari mana akan keluar." Karena itu, Wahab bin Munabbih, ia berkata, "Siapa yang bahagia doanya dikabulkan oleh Allah, maka perbaikilah makanannya." Hal serupa juga diungkapkan oleh Suhail bin Abdullah. Beliau berkata, "Barang siapa memakan makanan halal selama 40 hari, maka doanya akan mudah dikabulkan." Perintah makan makanan halal agar doa terkabul disampaikan langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, makanlah makanan yang halal, niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal-amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak baginya." Hadis riwayat At-Tabrani. Makan makanan halal dan menghindari makanan haram sejalan dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 168. Sahabat beriman, Sa'ad bin Waqqas adalah sahabat yang istimewa. Panahnya yang tepat sasaran, sejalan doanya juga yang selalu mengenai sasaran. Ternyata, rahasianya bisa kita amalkan juga, yaitu makanan halal. Apakah kamu sudah memperhatikan makanan yang kamu makan tiap hari? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.